Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dimulai dengan ini. Ku sadari ku jauh dari kata suci. Ku fahami betapa hinanya diri ini. Karena senyummu kau selalu menguatkanku. Karena akhlakmu kau suri tauladan bagi diriku. Karena zikirku bahagia, karena zikirku bisa merasa, dengan zikirku merasa damai, dengan zikirku merasakan tenang. Karena abahku bahagia, karena abahku bisa merasa, dengan abahku merasa damai, dengan abahku merasakan tenang. Abah, abah, abah. Ku ingin selalu ikut bersamamu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Lagu tersebut ciptaan saya, judulnya Karena Abah. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Setelah kita pemanasan barusan dengan lagu yang saya ciptakan, judulnya Karena Abah. Sekarang mari sama-sama kita lanjutkan dengan berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Dalam kitab Fadhailus Syuhur, sebagaimana kita tahu hurufnya banyak, ada 11. Sebagian sudah banyak diterangkan oleh seluruh wakil talqin, termasuk saya pun. Tapi kita urut semuanya. Pertama, ada di bulan Jumadil Tsaniyah, itu ada huruf jim. Jimnya bermaknakan ja'a. Apa ja'a itu? Telah datang. Kita persingkat, sesuatu yang sudah datang, sesuatu yang akan datang, dan semuanya pasti kebagian. Sebagian jatah. Apa? Fa'idha ja'a ajalhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Salah satunya adalah ajal. Ajal, semuanya pasti kebagian. Tapi bersyukur bagi kita sepenuh langit dan bumi, setelah kita ditalkin zikir, maka ruh kita sudah ada dalam genggaman guru agung kita. Maka guru agung kita yang berhak, gitu ya, sudah layak, sudah sampai waktunya atau belum untuk malaikat Israel bekerja, gitu ya. Untuk malaikat Israel mencabut nyawanya. Jadi nggak bisa seenak udah dewe malaikat Israel pun. Kalau mau mencabut nyawa muridnya Tuan Syekh, kalau sekarang Syekh ada zaman bangsa Abbas, maka harus bilang dulu, harus izin dulu. Bersyukur sepenuh langit dan bumi. Yang kedua, di dalam bulan Jumadil Tsaniyah ada huruf mim. Apa mimnya? Mau'idhah, nasihat. Pengarsa Abah kembali mengingatkan kita, sudah datang dan sudah kita terima bahkan. Apa? Sebuah nasihat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat yang bisa melembutkan hati. Karena kalau ngomongin nasihat ya banyak. Kita dengerin ceramah kiai, ngedenger, bahkan ngedenger langsung, ngedenger di YouTube, melihat di YouTube, di televisi, itu pun nasihat. Orang tua ke anaknya suka ngasih nasihat. Istri ke suami ngingetin, itu pun jadi nasihat. Suami ke istri ngingetin, itu pun nasihat. Nasihat itu banyak. Tapi belum tentu setelah mendengar nasihat itu hati jadi lemah lembut. Tapi ini sudah jadi jaminan ada mau'idhah. Nasihatnya langsung dari Allah. Mau'idhatum min rabbikum. Sudah datang, bahkan sudah diterima. Mana kalimat mau'idhah, nasihat yang
paling mulia di antara yang paling mulia, yaitu tidak lain tak bukan yakni Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi syukur sepenuh langit dan bumi, kita semuanya mah sudah dititipkan melalui proses talqin dzikir, semuanya sudah ada di dalamnya. Termasuk ini, sudah datang, sudah diterima. Mana? Mau'izatum mir rabbikum. Nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita semuanya bukan pintar menasihati orang lain, tapi kita sedang terus berusaha minimal sehari semalam 5 kali kan, gitu ya, sholat fardu. Setiap ba'da sholat fardu yang 5 waktu, minimal kita sedang menasehati diri kita sendiri, mengingatkan diri sendiri bahwasanya kita tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, kecuali semuanya atas izin dan skenario Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung kita Pangsabah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Cuma undang yang ketiga yaitu ada alif yang pertama. Apa alif yang pertama itu? Al-adab. Adab. Adab itu tingkah laku, pola, akhlak. Masya Allah. Suami kurang adab kepada istrinya, tidak nyaman istrinya. Istri kurang adab kepada suaminya, sama halnya suami nggak akan betah di rumah. Gitu ya. Orang tua kepada anak nggak ada adabnya. Anak nantinya akan lebih senang cerita curhat kepada orang tua temannya dibandingkan kepada orang tuanya sendiri. Anak tidak punya adab kepada orang tua, songong namanya kalau kata orang Betawi. Jauh dari keberkahan, durhaka nanti. Ngaku guru tapi tidak beradab kepada muridnya, sudah tidak akan mendapat penghormatan yang hakiki. Apalagi murid tidak punya hormat, tidak punya adab kepada gurunya, maka rusak semua kemanfaatan, kebarokahan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi, pantas Tuan Syekh ada bahasanya yang sangat terkenal sekali, apa? Aku lebih menghormati orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu tanpa adab. Karena kalau ngomongin orang pintar, orang berilmu banyak. Kurang pintar apa tuh para tokoh-tokoh, para pejabat-pejabat tinggi pintar, karena mereka mungkin bisa sekolahnya pada tinggi, pada pintar. Tapi kurang adab. Nah, tidak ada yang bisa tadi, bukan cuma melembutkan hati, bisa membentuk adab yang baik juga kepada dirinya. Mana? Yaitu dengan talqin zikir, lalu dia mengamalkan kalimat mulia, la ilaha illallah. Masya Allah. Kenapa? Kok bisa? Apa hubungannya zikir dengan akhlak? Semua akhlak itu kadang sebelum dari tingkah laku itu keluar, terucap dari lisan. Kalau lisannya banyak nganggur, nggak punya alat ini, nggak talqin zikir, lalu nggak punya kerjaan nih, nggak punya alat zikir, nggak suka zikir, maka keluar ada buruk, ucapan-ucapan buruk dari lisannya. Kata-kata kotor yang menyakiti hati orang lain, menyakiti hati saudara, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati guru. Dari mulutnya keluar adab-adab yang tidak baik. Tapi ketika lisannya, mulutnya sibuk dengan terus zikir kepada Allah, mana sempat buat ngomongin orang. Mana sempat buat ngejelek-jelekin orang. Mana sempat mau keluar kata-kata kotor. Dan keluarnya semuanya kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Mulut bisa zikir. Tapi hatinya, ya hatinya juga dikasih kerjaan juga. Tanpa talqin zikir, hati nggak akan punya kerjaan. Nganggur terus. Jadi gimana kasih kerjaan? Ya zikir. Dengan talqin zikir ada paketnya begitu. Ada zikir jahar yang terucap oleh lisan. Ada zikir khofi. Ini perjalanan. Bahkan sekarang pengusaha abang memproklamirkan, ayo. Semua amal ibadah di alam dunia ini semuanya ria. Ria itu apa? Terlihat dan terdengar. Tapi ada amalan yang tidak termasuk ria. Mana? Ya ini zikir yang di qalbu kita, zikir khofi. Nggak ditalkin zikir, mau punya alat yang apa? Yang menjauhkan diri dari penyakit-penyakit ria. Maka kita mah syukur sepenuh langit dan bumi, bukan untuk ngalegek, bukan untuk sombong, bukan untuk apa namanya arogan. Ketika kita melakukan kebaikan, nggak apa-apa terlihat dan terdengar. Niatnya apa? Untuk memotivasi orang lain supaya mau ikut berbagi kebaikan dalam susah ataupun senang. Kenapa? Kok kayak gitu banget? Karena alat semuanya terlihat dan terdengar, tapi ada yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Yaitu zikir khofi kita.
Ini pantas, pantas. Dengan zikir jaharnya yang terus banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya apa? Langsung makin hidup aktivitas hatinya. Maka pantaslah adabnya, akhlaknya akan baik dan mulia. Istri yang bagus, zikirnya maka dia akan bagus akhlaknya. Suami pun sama, anak pun sama, semuanya. Kita semuanya sama. Sudah dikasih alatnya, sudah jadi member melalui proses talqin zikir, maka berhak juga kita apa namanya mempunyai akhlak yang baik dan mulia. Kenapa? Karena alat untuk memfilter segala kotoran hati, memfilter segala ucapan-ucapan lisan yang tidak baik dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Jumadil, ada huruf dal. Apa huruf dal sini? Ad-da'wah. Dakwah itu, menyeru itu bukan cuma urusan mubalik, urusan na'i. Kalau di kita di Thariqah bukan cuma urusan wakil talqin. Tapi semua ikhwan sama abah dianjurkan untuk dakwah. Dakwah mana? Dakwah ajaran ini. Makanya Masya Allah, kalau acara manakibnya malam, kita mah mulainya sebelum maghrib berjamaah sudah siap, dimulai maghrib berjamaah. Lalu nyambung ke Isya. Beres khotaman Isya, kita mah ada jeda, makan berkah. Kalau di luar, namanya sesuatu yang langsung pakai makan itu, setelah berarti acara sudah selesai. Udah beres, makan ya pulang. Tapi kita apa? Tidak. Karena kita memulainya dari sebelum maghrib, sampai maghrib berjamaah, zikir khotaman segala macam, Isya juga zikir khotaman selesai. Lalu kalaupun ada jeda dulu misalnya ada ya, kalaupun ada yang langsung menakib ada. Tapi misalnya ada jeda dulu makan berkah. Makan berkah setelah itu lanjut lagi. Ini dalam rangka apa? Kita sedang syiar, sedang dakwah. Menggemakan kalimat mulia la ilaha illallah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Terlebih di manakiban. Jadi makin semangat kita kalau zikirnya berjamaah bareng-bareng. Mana kalimat dakwah kita ya ini la ilaha illallah. Kapanpun dimanapun. Bisa jadi masih ada orang-orang yang tidak tertarik dengan kita, nggak kepincut, nggak jatuh cinta, ngelihat kita pakai merah putih, datang menakiban ibadah kita. Tapi mereka tetap tidak tertarik dengan syiar kita, dengan dakwah kita, nggak kepincut, nggak jatuh cinta. Allah jangan nyalahkan orang itu, itu mah orangnya aja. Keras kepala bisa atau bukan, balik lagi kepada diri kau. Bisa jadi manifestasi dari hasil daripada kita zikir selama ini belum membuahkan hasil. Dalam artian belum membuahkan hasil begini. Oh, kita zikir, gitu. Kita zikir, kita manakiban, tapi kadang akhlak kita masih kurang cakep. Merasa diri paling benar, paling soleh, paling berharga dari orang lain. Hanya apa orang melihatnya? Loh kok katanya zikir tiap waktu, setiap habis sholat zikir, menakiban di mana-mana. Kok disapa saja? Setiap ketemu di mana-mana disapa. Senyum aja enggak, apalagi ngejawab. Kayak enggak kenal, padahal sama pecinya merah putih, kupluknya merah putih, kok kayak enggak kenal. Walaupun enggak tahu nama, yang minimal senyum itu harus keluar. Berarti kan apa? Kalau sudah kupluk merah putih, lagi sholatnya, peci merah putih, apalagi laki-laki bawa tongkat merah putih, berarti kita sama, satu guru, satu frekuensi, harusnya tercermin gitu. Oh kok ini jangankan jangankan jelas gitu ya, apalagi kepada orang lain yang belum mau talqin, mereka tidak akan tertarik. Maka dakwah yang kita lakukan sama itu, kata Abah, lakukan semuanya pakai ilmu bekas. Bekas apa? Bekas kita pakai, kita zikirnya, khotamannya, manakibannya, semuanya amaliasi yang sudah kita pakai, termuncul akhlak yang baik. Nah, kalau udah ada akhlak yang baik, syukur. Kita bisa menulari kebaikan itu untuk anak, istri, keluarga kita. Lebih syukur lagi kalau kita bisa menulari semua itu kepada orang lain. Alhamdulillahilladzi faddalana. Jadi dakwah tugas kita semuanya. Jumadil. Ada alif lagi. Ada alif yang kedua. Apa? Asar. Asar itu apa? Bukan sholat setelah zuhur itu ada sholat asar.
Tapi asar, ujung lidahnya digigit sedikit. Asar, pakai huruf ta. Apa asar itu? Bekas. Bekas apa? Bekas kita pakai. Kelihatan ada bekasnya. Makin sering sujud, ada bekasnya nanti. Yang terlihat. Bukan berarti jidatnya jadi hitam semua. Bukan. Wah, ini mah ahli sujud nih. Tukang ibadah, jidatnya sampai hitam begitu. Bukan begitu. Tapi ada apa? Makin banyak sujudnya apa? Kita mah sholatnya. Masya Allah. Sehari semalam puluhan. Berarti makin banyak sujud, makin sujud. Ketika bangun dari sujud, maksudnya kita beramalia, bermasyarakat. Kemana? Akhlak kita makin cakep. Balik lagi kepada akhlak tadi. Makin tawadu, makin menyenangkan. Dekat dengan kita itu orang menyenangkan, menyejukkan, senang aja bawaannya. Bukan malah bikin pusing. Wah, ini mau ketemu sama orang ini. Aduh, dia lagi. Gitu kan. Pusing. Gue aja lagi banyak masalah ketemu dia. Aduh, nambah masalah. Pusing. Pusing. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ketika ketemu dengan seseorang yang sudah punya bekas daripada hasil zikirnya, khotaman, manakibnya, terlihat kesolehannya. Senang, menyenangkan. Bahagia, membahagiakan. Bahkan bukan cuma untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi bahkan bisa menyenangkan untuk semua orang lain. Alhamdulillahilladzi fadzalana ala katsirin min ibad. Harus ada bekas itu pada diri kita. Jadi Jumadil terakhir huruf yang akan terangkan hari ini ada huruf lam. Apa lam di sini? Lahun. Masya Allah bahagialah kita ikut dengan guru agung setelah punya alat yang ditanamkan di kalbu kita masing-masing oleh proses talqin dzikir, maka apapun yang kita lakukan semuanya jadi nilai ibadah. Jadi nilai ibadah, jadi poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ecek-ecek. Jangankan yang jelas-jelas ibadah yang kita lakukan, ibadah ritual, sholat, haji, puasa, zakat, zikir, semuanya yang baik-baik. Semuanya. Lagi bersenda gurau dengan anak, istri, karena hatinya terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya alatnya, maka semuanya tidak dianggap main-main. Jadi nilai bersenda gurau dengan anak istri, jadi nilai, jadi kebahagiaan dimanapun, kapanpun. Maka wajib kita sudah sekarang mah wajib kita bersyukur karena kita sudah dikasih alat yang membuat kita di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semuanya karena apa? Karena zikirku bahagia, karena zikirku bisa merasa, dengan zikirku merasa damai, dengan zikirku merasakan tenang. Karena abahku bahagia, karena abahku bisa merasa, dengan abahku merasa damai, dengan abahku merasakan tenang. Abah, 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 ku ingin selalu ikut bersamamu. Terima kasih Abah, terima kasih pengusaha Umi, terima kasih seluruh para pelopor manakib, Bunda Haya, Bunda Said, Profesor Piatno, terima kasih para wakil talqin, terima kasih pemangku manakib, terima kasih seluruh ikhwan akhwat yang istiqomah, dan kita mudah-mudahan selalu diistiqomahkan, dibisakan, dimampukan, digiring, dijiwi, untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita. Doa dari Abah untuk kita semuanya, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bikaromati pengusaha Abah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.